Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah wa barakallah. Tiada henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan. Nikmat sehat, nikmat iman, nikmat rezeki. Saya doakan selalu penonton setianya Bang Joko agar selalu diberi kesehatan jasmani dan rohani. Dimudahkanlah segala urusannya, dilancarkanlah segala rezekinya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Pada hari ini, kesempatan kali ini saya akan bercerita. Saya selama 5 hari berturut-turut itu mendapat suatu petunjuk atau katakanlah mimpi. Itu 5 hari. Saya bertanya-tanya, apa ini arti mimpi ini? Saya diem aja di situ. Lalu saya merenung, berpikir, apakah saya cerita sama orang-orang? Iya, kalau orang-orang cerita sama saya kalau percaya. Kalau enggak, saya jadi bahan tertawa. Saya merenung terus dengan kalimat mimpi itu tersebut. Artinya merenung, apa arti kalimat mimpi tersebut? Saya diem. Dan bercerita kepada siapapun. Lalu ditanya sama teman saya yang namanya Didi, ngapa kau lu bengong aja? Bukanlah bengong sih Di, ada yang gue pikirin. Gue mau cerita bagaimana, enggak cerita bagaimana. Lah terus bagaimana gue tahu masa lalu kalau lu nggak cerita? Iya sih, saya lupakan masalah itu. Artinya belum terjadi. Esok harinya, itu saya merasa terbebani dengan kalimat itu. Artinya, saya mesti bagaimana dan mesti gimana caranya, apa kata cerita sama orang. Iya kalau orang itu percaya dan kalau orang mengerti cerita saya. Kalau enggak, itu jadi bahan tawaan ledekan. Rasa simpen sendiri. Udah, besoknya nanya lagi teman saya. Lu ngapa kau lu? Dari kemarin lu bengong aja. Iya Di, ada yang lagi gue pikirin. Lalu ada yang lu pikirin, tapi lu nggak cerita. Bagaimana gua tahu? Ya iya sih, gue mau cerita, takutnya lu nggak percaya. Kalau percaya mending gue senang hati. Kalau lu nggak percaya, gue kecewa. Ya nanti lihat ceritanya dulu, mau bagaimana. Harus renungnya. Tetap saya nggak cerita. Itu akhirnya saya kemelut. Ini bagaimana? Ini bagaimana? Gitu. Keesokan harinya nanya lagi nyender aja. Lu ngapa kok lu? Gua liatin lu nyender mulu sendiri bengong. Apa sih lu pikirin? Kalau bisa gua bantu, gua bantu. Kalau ya enggak. Bukan masalah apa-apa. Emang ada masalah apa? Bukan Di. Akhirnya saya cerita. Begini Di. Gua mimpi selama 5 hari berturut-turut untuk datang ke sebuah makam keramat di sono. Terus dalam kalimat itu gimana? Itu gue pegang dua barang Di. Satu segini, satu segini. Dalam mimpi itu gue disuruh ngambil di pohon serutan. Pohon serutannya gue deh di tempat makam keramat. Oh, terus bagaimana? Apa mau laksanain impian lu itu? Emang juga lagi gue pikirin, gue bagaimana? Apa gue mesti ngelangkah? Apa enggak? Itu jadi beban Di. Oh, ya udah. Kira-kira lu mau nggak lu ke sono? Kalau mau ayo bantuin, buat temenin. Oh bener Di, lu mau? Mau. Udah. Akhirnya kan kita terpacu untuk membuktikan mimpi kalimat tersebut. Karena memberi dongkrak semangat. Nah, akhir punya akhir. Nggak usah cerita lagi. Di, kalau di sono main deket sono, mah ke sono namanya Bang Suki Di. Iya, kita ajak dia. Oke, akhirnya saya coba sama Didi.
menemui Bang Suki. Bang Suki, maaf saya mengganggu. Ya, ada apa lu? Cuma lu berdua serius banget. Gitu. Begini Bang Suki, saya dapat petunjuk mimpi selama 5 hari berturut-turut. Terus apa hubungannya sama gua? Begini, kalau untuk wilayah makam keramat ini yang dekat di sini Bang Suki. Iya, terus maksudnya itu saya mau ajak Bang Suki. Akhirnya Cindy juga bicara. Iya Bang Suki, si Joko ini betul-betul hari. Jadi harinya juga Joko nggak mau cerita, dipikirin, cuma saya nggak tahunya masalahnya punya ini. Akhirnya saya kasih saran Bang Suki. Katanya, ayo kau ketemuin Bang Suki karena tempat wilayah ini kan wilayah Bang Suki. Nah, akhirnya kami sepakat. Ya udah, lu kapan maunya ke sono? Ya terserah Bang Suki. Maunya gimana, enaknya kapan? Ya udah, kalau ntar malam, kalau siap nggak apa-apa. Oke. Terus kita bertiga, ayo kita bertiga. Lagi cerita-cerita begitu, lalu saya pulang. Ya udah Bang Suki, nanti malam ya, jam berapa jalan? Ya entahlah, kurang lebihnya jam 12 aja. Terus kita ketemunya di mana? Akhirnya saya ketemu, janji di rumah si Didi jam 12. Setelah itu saya pulang, lalu saya pulang sama Didi. Untuk dari rumah Bang Suki, saya pulang ke rumah Didi. Tiba-tiba di tengah perjalanan, saya ketemu teman saya lagi. Namanya Mudini atau Gareng. Lalu dari mana pada berdua? Pada serius amat. Tunggu dari rumah Bang Suki, Reng. Dah, ada bisnis apa nih? Bagi-bagi dong, ajak-ajak dong. Bisnis sih enggak. Akhirnya saya ceritakan begini kepada teman saya lagi. Oh iya boleh tuh, gue ikut. Gue juga demen sama gituan. Gue juga pengen tahu. Oh mau ngikut Reng? Iya, kalau mau ngikut mah ke rumah gue aja. Kata si Didi. Jam berapa? Dan jam 12. Jadi. Udah. Akhirnya kita janji. Akhirnya saya berjanji di rumah si Jam. Akhirnya kami kumpul berempat. Setelah jam 12 malam, disitu pada kumpul dari kita santai aja dulu yuk, ini masih sekitar 12. Kita ngopi. Akhirnya saya ngopi dulu ke depan. Setelah ngopi selesai dan jam 12:10, saya menuju ke tempat lokasi yang kami tuju dan yang kami ceritakan. Akhirnya saya berempat menuju ke tempat lokasi yang kami ceritakan itu dan jalankan berdua menuju ke tempat makam keramat. Masih bilangan Jakarta juga di Semanan. Dan kami berempat itu, saya, Didi, Gareng, dan Bang Suki. Kami berempat berjalan kaki menuju tempat makam keramat tersebut. Lalu kami bersih-bersih dan berziarah dan mendoakan. Setelah kami berdoa, di situ saya bercerita sama Bang Suki, sama Didi, di dalam petunjuk itu. Jadi ada sebutan boleh kalau kita pegang satu orang itu nggak bisa, paling bertiga. Nah akhirnya di wilayah makam keramat tersebut saya cari kami berempat, nggak jauh dari makam wilayah ini. Akhirnya kami temukan, nggak begitu sulit saya temukan pohon sultan. Di situ pohon sultan yang udah tumbang gede, pada ukuran bertiga baru bisa kegenggam. Di tempat pohon sultan itu di akar itu ada gerowak segini, macam gua kecil gitu. Di situ, dalam petunjuk itu ada gua di mana? Ya ini seperti ini gua tersebut. Akhirnya di situ saya berdoa, mohon minta diberikan atas bukti kalimat tersebut.
Dalam petunjuk itu saya melihat dua buah benda. Yang satu seperti gumpalan, yang satu lagi seperti kulit. Di situ ada kalimat Allahnya, Allah Muhammad. Di situ seperti kulit segini, kulit. Itu adalah apa? Kalimat Allah dan Muhammad dan satu butiran segini, sebelum Allah. Dan akhirnya kami menemukan, wah ini lihat nih Ren, ini dalam mimpi itu dia kayak begini barangnya, dua barang begini, ya persis di dalam mimpi, ya ini barangnya, oh ini, ya udah. Di situ kami berempat terpesona sempat istighfar, astagfirullahaladzim, ini barang, masya Allah, ini barang berharga banget. Di situ saya kebakaran apa? Dengan ilmu segenggam segini. Tidak henti-hentinya saya bersyukur dan beristighfar di situ. Ya Allah, segini amat. Dan di situ kami berdoa dan kami pulang membawa barang tersebut, kami berdoa dan berkumpul lagi di rumah si Bibi. Setelah saya kumpul di rumah si Bibi, kami berempat santai dan barang tersebut itu saya masukkan di kantong plastik hitam. Udah saya ganti sebelum pulang rumah Didi. Kami berempat kumpul lagi, ngopi-ngopi apa. Saya ngopi. Setelah saya ngopi di situ, tiba-tiba yang namanya Bang Suki itu kerasukan. Tiba-tiba tertawa. Hahaha. Assalamualaikum. Lalu saya jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa? Dan siapa ini? Kamu barang ini tahu yang kamu bawa? Iya, kedua barang ini saya bawa, saya pegang. Ada apa? Barang itu dipegang boleh, dilihat boleh, tapi tidak untuk dimiliki. Saya kaget, terkejut. Dua, menunggu. Apa kalimat tersebut? Saya belum paham. Begini, kalau barang tersebut memiliki, jadi akan maksiat kampung wilayah ini, jadi akan bahan rebutan. Wah, di situ saya menyadari, oh berarti barang ini bukan sepele. Ini barang ini segala ini barang berharga, betul-betul berharga. Sampai berwasiat begitu. Sebelum jadi maksiat, ya udah kamu pulangkan kembali. Boleh kamu melihat, boleh kamu megang, tapi tidak boleh memiliki. Cuman sekedar tahu. Ya udah. Akhir punya akhir. Cuma itu pesannya. Ya, jangan sampai nggak dipulangin. Takutnya jadi maksiat. Cuman sekedar tahu untuk tahu. Nanti untuk dongeng cerita. Oh, ya. Setelah itu nggak lama, akhir punya akhir, Bang Suki kembali lagi sadar. Terus, assalamualaikum, saya mundur diri, ya. Akhirnya, udah saya diam, tertegun. Lalu ditanya, ada apa sih lu? Tegang-tegang amat. Agak sih, tegang banget Bang Suki. Lah emang kenapa? Ya ngapa-ngapa. Udah deh, kita santai dulu deh, kita ngopi lagi. Ayo, udah. Kita santai di situ. Ngopi-ngopi akhirnya untuk menghilangkan ketegangan. Kami tersebut ngopi lagi. Akhirnya kurang lebih 5 menit saya ceritakan kepada Bang Suki. Bang Suki, begini. Tadi ada seorang orang tua memberi satu petunjuk dan nempel di Bang Suki. Terus, kenapa? Ya nggak kenapa-napa sih. Cuman barang tersebut ini dipegang boleh, dilihat boleh, tapi tidak untuk dimiliki. Takutnya jadi maksiat, jadi bahan rebutan. Oh, terus pesan apa lagi? Ya cuma begitu doang. Yo gitu. Terus bagaimana? Ya udah sih, kami sepakat.
Akhirnya ingin niat untuk memulangkan barang tersebut. Ya udah, gue mau ngikutin aja, kata Bang Riki. Ya akhir punya akhir. Terus kapan memulanginya? Ya kalau bisa sih kita ngambil malam ini juga kita pulangin. Cuman sekedar kita tahu, boleh memegang, boleh melihat, tidak boleh memiliki. Ya udah, kami sepakat berempat ini untuk memulangkan barang tersebut. Subhanallah. Setelah kami rapi, ngopi, dan niat untuk memulangkan barang tersebut, baru melangkah. Itu tiba-tiba ada segumpalan angin. Kami berempat lihat semua. Itu jelas. Akhirnya saya diem. Pemalasan. Ya Allah. Pertanda apa lagi ini? Oh inilah mungkin disambut kebaikan. Kalau kita niat berbuat baik, dan niat baik disambutlah kebaikan. Akhirnya kami melangkah ke tempat makam tersebut. Kami berniat memulangkan barang tersebut. Akhirnya kita sampai. Kami bertempat ke tempat makam tersebut. Berniat memulangkan barang tersebut. Akhirnya saya pulangkan di tempat sebelah. Saya menemukan di pohon surga tersebut kami pulangkan dan kami taruh lagi. Ya udah, sekedar tahu saya cukup tahu. Sekedar pegang saya sudah pegang. Kalau memang ini dipulangkan, takut jadi maksa saya pulangkan, saya taruh. Akhirnya saya berizin, saya taruh. Setelah saya barang itu saya taruh 2 biji itu, 2 buah. 2 buah, satu segini dan satu kulit dan tulisan lapat itu Allah dan Muhammad. Setelah saya taruh belum ada 1 menit, buas tiba-tiba menghilang. Itulah aneh tapi nyata tapi aneh. Kami melihat semua bias berkas ini. Tiba-tiba barang kedua tersebut itu tidak ada. Itu menghilang. Kami berempat menyaksikan dan melihat sejelas-jelas itu menghilang. Bias tiba-tiba tidak ada. Subhanallah. Ya udah, saya cukup tahu. Akhirnya saya undur diri di situ. Karena saya sudah memulangkan barang tersebut, melihat, megang. Ya udah. Akhirnya saya pulang. Setelah saya pulang, nah saya cerita. Ada cerita saya kan kumpul berempat, ada yang mendengarkan warga. Warga itu ada yang cerita dari saya. Tapi dia kuping cerita dari saya. Diam-diam dia mengajak orang atau mengajak siapa nanti. Nah tiba-tiba berburu ke tempat makam keramat tersebut, mengajak teman yang lain. Itu tempat makan keramat tersebut tiba-tiba rame untuk jadi berburu barang pusaka. Astagfirullahaladzim. Itu rame dengan niatan yang berbeda, dengan niatan berburu benda pusaka. Karena dia penasaran, dia pengen tahu. Karena dia belum lihat, kalau bagi saya kan udah melihat berempat, menyaksikan, bahkan memegang. Udah. Itu rame, bahkan dari kampung sebelah. Itu rame berdatangan, gulu, ada berburu, penasaran tentang pusaka tersebut, pengen tahu dan pengen mendapatkan. Rame itu. Itu selama beberapa hari itu rame terus, ada berburu. Astagfirullah. Jadi barang-barang barang begitu. Nah iya ya, agak nyangka. Udah ada hikmah apa maksudnya. Udah biarin. Udah. Akhirnya kan bukan masalah apa. Takutnya kalau dia mendapatkan salah satu dari mereka, jadi bahan maksiat, jadi bahan rebutan. Itu yang saya pikirin. Wah, ada cerita. Di apa yang kita lakukan di? Kalau dia nggak ketemu sih nggak apa-apa. Tapi kalau ketemu jadi bahan rebutan, walau kita temukan orang yang benar. Akhirnya saya dikasih masukan sama yang namanya Didi. Begini kau, lu jangan lagi ke sana. Terus kenapa? Doakan dan mohon petunjuk pada Allah supaya barang-barang yang ada di sini tidak dikeluarkan
dan tidak dimiliki oleh semua orang. Takut jadi bahan maksiat. Nah, benar juga sih di omongannya, masuk akal. Lalu benar juga ide lu bagus juga. Iya dah. Tapi malu ya anterinnya ke sono. Iya. Ayo. Esok malamnya setelah berapa hari saya ke sana. Saya ke sana lagi ziarah. Tapi ziarah saya memohon kepada Allah supaya barang-barang pusaka yang ada di sini tidak jadi maksiat dan tidak jadi bahan rebutan. Itu yang saya khawatirin. Setelah itu, udah saya pamit lagi. Tetap masih banyak pengunjung berburu, makin penasaran, makin banyak. Makin banyak ya udah biarin gitu. Setelah berapa hari kemudiannya lagi, setelah 4 hari saya ke situ lagi, ditemani bersama si Didi. Setelah itu saya dipertontonkan, diunjukin lagi sebuah pusaka keris berdiri seperti ini. Astagfirullahaladzim. Gitu. Ya udah cukup tahu. Akhirnya di situ ya cukup tahu. Saya lihat memang saya lihat. Tapi tolong jangan dipertunjukkan di sini. Nanti jadi maksiat. Akhirnya saya bermunajat kepada Allah supaya mohon barang-barang ada di sini jangan dikeluarkan. Dikeluarkan boleh kalau memang benar-benar haknya. Dan boleh dimiliki kepada orang yang beriman. Akhirnya supaya tidak salah jalan. Dan tidak salah guna. Itu yang saya maksud. Nah, akhirnya barang tersebut, saya lihat itu. Nah akhirnya udah tidak diambil. Gimana kalau udah? Cuma dikasih tahu doang. Akhirnya saya pamit lagi. Udah tidak tahu. Terus itu saya tinggal tiba-tiba berselawat. Setelah itu berangsur-angsur pengunjung di situ karena tidak mendapatkan suatu barang apapun sudah mulai berkurang. Angsur-angsur. Akhirnya tetap saya cek ke situ bersama Didi. Adi kita lihat lagi dari kejauhan. Berangsur-angsur udah mulai kurang cara perburuan pusaka tersebut. Karena saking segitu banyaknya orang, tidak ada satu yang mendapatkan barang di tempat tersebut. Karena mereka itu berziarah dengan niatan berburu pusaka, bukan mendoakan. Makanya musyrik itu bukan di suatu benda. Musyrik itu adanya di hati. Makanya di situ jangan salah tafsir, jangan salah kata. Musyrik bukan di suatu benda, musyrik itu adanya di hati. Kalau kita berhatinya ikhlas, berjiwa ikhlas, nah barang itu suatu benda hanya syariat, bukan apa-apa. Makanya di situ ada yang kurang bisa memahami. Wah kalau begini-begitu bilang musyrik, bukan. Musyrik itu tergantung manusianya. Kalau jiwanya bersih, hatinya bersih, nggak seperti itu. Ya itulah saya ceritakan seadanya. Akhirnya alhamdulillah akhirnya udah mulai berkurang, berangsur-angsur. Karena pengunjung dari manapun, dari sebelah kampung pun tidak ada yang mendapatkan sekecil satu apapun barang di situ. Mungkin dia lelah, mungkin dia capek, berburu tidak ada mendapatkan hasil. Ya udah, ada mereka ada pulang. Pantau terus di situ. Akhirnya berangsur sepi. Perburuan pusaka di wilayah makam tersebut tidak ada lagi yang mengunjungi. Ya udah cukup sekian di pantauan kita. Karena yang mulai berburu pusaka udah mulai kelelahan tidak ada lagi yang datang. Oh iya kau, cuma tetap kita pantau aja. Benar, ternyata ada lagi. Ada orang datang dari mana, saya juga kenal sama orang itu. Ada kali 6 orang. Masya Allah. Bukan sorban undang-undang. Bukan nggak omongan gua. Baru gua ngomong. Jangan dianggap sepele nggak ada lagi. Pasti jadi suramai. Benar itu ada 6 orang. Itu sorban. Wah pakai undang-undang putih-putih pakai.
datang. Saya lihat dari kejauhan. Karena wilayah makam tersebut itu tengah kampung. Tengah-tengah kampung di situ. Jadi saya mantaunya itu dekat rumah teman saya. Kelihatan jelas. Teman saya itu bisa memahami, saya ceritakan. Kita patah dari sini kelihatan siapa yang datang. Akhirnya disitulah batang. Orang di situ. Berburu benda pusaka. Udah pegang tas begitu aja. Saya liatin aja itu bersama teman saya si Didik. Udah. Nanti juga di barang pusaka memang kalau ada keluar dan ada enggak, dari sini kelihatan pantulan cahayanya, sinarnya. Mudah-mudahan saya doakan itu tidak ada yang mendapatkan supaya tidak kemari lagi. Oh gitu ya, iya kita doain aja dari sini supaya dia nggak dapat barang, biar nggak jadi maksiat tempat ini. Kalau tempat ini ditemukan barang tersebut jadi perburuan benda pusaka, bukan mendoakan orang tua, bukan mendoakan para leluhur. Nah itulah jadi perburuan. Wah lama juga, saya tungguin itu sampai jam 1 itu kagak pulang-pulang. Mungkin penasaran. Saya lihat aja, wah cahaya redup di, nggak ada sinar apapun. Nah, alhamdulillah. Nah, nggak lama, 1:30 akhirnya pulang rombongan tersebut. Pulang. Nggak lama itu orang pulang. 6 orang itu. Ada lagi 3 orang selang 5 menit. Wah. Masuk lagi. Astagfirullahaladzim. Jam segini masih ada yang datang aja di. Iya itu. Udah tungguin sebentar. Udah. Setelah itu. Masuk dia bertiga. Tapi nggak lama. Kurang lebih 10 menit dia keluar lagi. Buruk. Mungkin putus asa kali. Karena dia tidak berhasil mendapatkan satu barang tersebut. Wah. Akhir punya akhir. Esok karena saya pantau. Sepi. Tidak ada satu orang pun yang datang ke tempat itu. Nah disitulah baru saya lega. Ya udah cukup pantauan kita sampai di sini. Karena satu orang pun nggak ada yang lewat menuju tempat tersebut. Kita lewat bukan apa-apa di. Ingat nggak waktu pesan itu? Takutnya di maksiat doang. Iya, berarti alhamdulillah doa kita dikabuli supaya bahan tersebut bahan nggak jadi rebutan, nggak jadi maksiat. Iya. Nah akhirnya saya sudahi untuk pantauan tersebut karena tidak ada lagi yang datang perebutan benda pusaka tersebut. Ya itulah saya ceritakan seada-adanya, seapa adanya. Cukup sekian dan terima kasih. Yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Bagi yang belum subscribe, tolong di subscribe ya. Saya Banjokau undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.